Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Syahira, Rahmadani, saya Syahira Iska, saya Adinda Melani Putri. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek pemrograman berorientasi objek dari kelompok kami yang berjudul Zoo atau Kebun Binatang. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami memilih studi kasus kebun binatang. Nah, kami memilih studi kasus kebun binatang itu karena kami ingin mengklasifikasikan atau mengelompokkan hewan-hewan mamalia, reptil, burung, dan juga ikan. Nah, di sini ada struktur kelasnya. Yang pertama itu adalah terdiri dari kelas hewan yang merupakan superkelas. Nah, superkelas sendiri itu merupakan kelas induk yang mendefinisikan atribut umum seperti nama, spesies, umur, dan ciri-ciri hewan. Juga memiliki metode tampilkan info yang dapat di-override oleh subkelas. Nah, yang kedua itu ada kelas mamalia, reptil, ikan, dan juga burung yang disebut dengan subkelas. Nah, subkelas sendiri itu mewarisi kelas hewan dan menambahkan atribut serta implementasi metode dengan tampilkan info yang disesuaikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kelas, atribut, dan juga metode. Kelas adalah template atau blueprint dari sebuah objek. Dalam program ini, terdapat beberapa kelas seperti hewan, mamalia, reptil, ikan, dan juga burung. Atribut adalah data atau properti yang dimiliki oleh sebuah objek. Contohnya, kelas hewan memiliki atribut seperti nama, jenis, dan juga habitat. Sedangkan metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Misalnya, metode tampilkan info digunakan untuk menampilkan informasi dari masing-masing hewan. Baiklah, selanjutnya yaitu konstruktor. Nah, apa sih konstruktor itu? Konstruktor adalah metode khusus yang otomatis dipanggil saat sebuah objek dibuat. Fungsinya untuk menginisialisasi nilai atribut. Contoh dalam kelas hewan, konstruktor digunakan untuk mengatur nilai nama, jenis, dan habitat saat objek baru dibuat. Lalu ada enkapsulasi. Nah, enkapsulasi adalah konsep membungkus data atau atribut dan metode dalam satu unit kelas, serta membatasi akses langsung ke data tersebut. Nah, dalam program ini, atribut diberi akses modifier private untuk mencegah akses langsung dari luar kelas. Untuk mengakses atau mengubah nilainya digunakan metode getter dan setter. Selanjutnya tentang inheritance. Inheritance adalah suatu pewarisan yang memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lainnya. Dalam program ini terdapat kelas mamalia, reptil, ikan, dan burung yang mewarisi dari kelas hewan menggunakan keyword extend. Berarti di sini terdapat kelas hewan yang sebagai superkelas dan sub-subkelasnya yaitu kelas mamalia, reptil, ikan, dan burung. Artinya keempat kelas tersebut dapat menggunakan atribut dan metode dari kelas hewan dan juga menambahkan atribut atau metode sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis hewan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan hewan.java yang merupakan superkelas dari kelas ini. Nah, kelas bernama hewan deklarasikan sebagai bagian dari proyek kelompok 1. Nah, setelah itu kelas ini mempresentasikan objek hewan secara umum. Nah, di sini juga terdapat atribut atau properties. Kelas hewan ini memiliki 4 atribut yang diset secara private atau enkapsulasi. Yang pertama itu ada nama. Nama itu sendiri akan menyimpan nama hewan, lalu spesies untuk menyimpan jenis hewan, lalu ada umur untuk menyimpan umur hewan dalam satuan tahun, lalu ada juga ciri-ciri yang menyimpan ciri-ciri khusus dari hewan-hewan tersebut. Lalu di sini juga terdapat konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek hewan ketika dibuat. Lalu untuk menerima 4 parameter, yaitu berupa nama, spesies, umur, dan juga ciri-ciri. Dan langsung menetapkan nilainya ke atributnya masing-masing. Nah, di sini juga terdapat getter method. Nah, di sini juga terdapat getter method get name, get spesies, get umur, dan juga get ciri-ciri. Digunakan untuk mengambil nilai dari masing-masing atribut tersebut. Lalu metode-metode ini memungkinkan akses ke nilai atribut yang bersifat private dengan cara yang aman. Nah, di sini juga terdapat get method makan. Nah, fungsi dari
Metode ini yaitu untuk menampilkan tag di konsol bahwa hewan dengan nama tertentu sedang makan. Contoh outputnya yaitu kucing sedang makan jika nama hewannya adalah kucing. Nah, lalu di sini juga terdapat metode untuk tampilkan info. Nah, fungsi dari metode ini itu adalah untuk mencetak informasi lengkap tentang hewan, termasuk nama, spesies, umur, dan ciri-cirinya. Lalu berguna untuk menampilkan detail data objek ke layar atau konsol. Lalu di sini terdapat codingan burung.java, di mana di sini terdapat pewarisan atau inheritance. Kelas burung adalah merupakan turunan dari kelas hewan, yang artinya kelas burung ini mewarisi atribut dan juga metode dari kelas hewan. Nah, di sini juga terdapat atribut tambahan. Burung memiliki atribut tambahan bernama panjang sayap yang bertipe double. Lalu juga terdapat atribut ini juga spesifik hanya untuk objek burung dan tidak dimiliki oleh kelas induk hewan. Di sini juga terdapat konstruktor. Konstruktor pada kelas burung ini memiliki 5 parameter, nama, spesies, umur, dan ciri-ciri, yang diteruskan dari konstruktor hewan dengan menggunakan super. Lalu panjang sayap yang diset langsung dalam kelas burung. Penggunaan super digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas hewan. Lalu di sini terdapat metode terbang. Metode ini mencetak ke layar bahwa burung sedang terbang. Lalu menggunakan get nama yang memungkinkan metode dari kelas induk hewan untuk mendapat nama hewan. Di sini juga terdapat overriding method tampilkan info. Metode ini menimpa override metode tampilkan info yang ada di kelas hewan. Pertama, memanggil metode tampilkan info milik kelas hewan menggunakan super.tampilkan info. Kemudian menambahkan informasi panjang sayap milik burung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan ikan.java. Nah, di sini terdapat pewarisan atau inheritance, yaitu kelas ikan mewarisi dari kelas hewan. Artinya, ikan adalah subkelas dan hewan adalah superkelas. Maka, ikan dapat menggunakan atribut dan metode yang ada di dalam hewan. Selanjutnya, yang kedua yaitu atribut khusus. Nah, di sini jenis ikan adalah atribut khusus milik ikan yang tidak dimiliki oleh kelas hewan yang lain. Tipe datanya adalah string, misalnya air tawar atau air laut. Selanjutnya di codingan ini terdapat konstruktor. Konstruktor pada kelas ikan menerima 5 parameter, yaitu nama, spesies, umur, ciri-ciri, dan juga jenis air. 4 parameter pertama dikirim ke konstruktor superkelas menggunakan super. Nah, selanjutnya parameter kelima atau jenis air disimpan dalam atribut lokal milik ikan. Di codingan ini juga terdapat metode override, yaitu tampilkan info. Metode ini mengoverride metode tampilkan info dari kelas hewan. Di dalamnya terdapat super tampilkan info yang dipanggil terlebih dahulu agar data umum dari hewan tetap ditampilkan. Kemudian ditambah satu baris lagi untuk menambahkan informasi jenis air dari ikan tersebut. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari kelas ini? Kelas ikan ini digunakan untuk membuat objek hewan yang termasuk jenis ikan dan memiliki informasi tambahan berupa jenis air tempat hidupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingan mamalia. Nah, di sini terdapat deklarasi kelas, yang dimana publik kelas mamalia, extend hewan, yang di sini. Kelas mamalia merupakan subkelas dari kelas hewan, artinya mamalia mewarisi semua atribut dan metode dari hewan. Yang kedua, di sini juga ada atribut tambahan, yaitu private boolean menyusui, serta atribut ini digunakan untuk menyampaikan atau menyimpan informasi apakah hewan mamalia tersebut menyusui anaknya atau tidak, true atau false. Nah, di sini juga ada konstruktor pada codingan mamalia.java. Terdapat public mamalia, di dalamnya ada string nama, string spesies, int umur, string ciri-ciri, dan juga boolean menyusui. Konstruktor ini memiliki parameter untuk menginisialisasi data nama, spesies, umur, ciri-ciri, dan kelas induk atau hewan, serta menyusui dari kelas ini sendiri. Nah, super di sini terdapat nama, spesies, umur, dan juga ciri-ciri. Digunakan untuk memanggil konstruktor dari superkelas hewan agar atribut-atribut dasarnya bisa terisi. This titik menyusui sama dengan menyusui. Nah, menyimpan nilai parameter menyusui ke atribut lokal kelas mamalia.
Di sini juga terdapat override method. Nah, menandakan bahwasanya metode tampilkan info yang ada di kelas ini merupakan versi modifikasi atau override dan metode yang ada di superclass dan metode yang ada di superclass. Nah, super titik tampilkan info. Jadi di sini memanggil metode tampilkan info dari superclass hewan yang menampilkan informasi dasar. Nah, di sini juga ada sout atau sistem outprint menyusui. Nah, di sini terdapat iya atau tidak. Selanjutnya menampilkan tambahan informasi apakah mamalia tersebut menyusui. Nah, jika iya menyusui berarti true, maka akan ditampilkan iya. Jika tidak, maka tidak. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini ada codingan reptil.java, di mana di sini kita pertama itu mendeklarasikan kelasnya, di mana reptil adalah kelas turunan dari kelas hewan. Artinya reptil itu mewarisi seluruh atribut yang ada dan metode dari yang kelas hewan. Nah, yang kedua itu dia mempunyai juga atribut khusus, di mana kelas ini memiliki atribut tambahan, yaitu berbisa atau tipe data boolean, yang menunjukkan apakah hewan reptil tersebut berbisa atau tidak. Nah, kemudian juga di sini terdapat konstruktornya, di mana konstruktor itu memiliki parameter seperti nama, spesies, umur, ciri-ciri, dan berbisa. Kemudian juga menggunakan keyword super untuk memanggil konstruktor dari superclass atau hewan guna mengatur nilai dari atribut yang diwariskan. Kemudian juga mempunyai atribut berbisa yang diset dengan nilai dari parameter berbisa. Nah, kemudian sini juga menggunakan method override atau tampilkan info, di mana metode untuk tampilkan info di override untuk menambahkan informasi spesifik dari kelas reptil. Yang pertama, memanggil super tampilkan info agar informasi dari kelas hewan tetap ditampilkan. Lalu juga menambahkan baris outputnya berbisa, ya, jika atribut berbisa bernilai true, jika berbisa itu tidak, maka bernilai false. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada codingan main.java. Nah, di mana di codingan ini juga terdapat import dan inisialisasi scanner, di mana program ini menggunakan scanner dan Java Util Scanner untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Nah, kemudian juga di sini menginisialisasi objek array, di mana program ini membuat 4 array objek untuk menyimpan data. Nah, yang pertama di sini ada mamalia, di mana di sini mamalia list, di mana terdapat nama-nama hewan mamalia seperti gajah, harimau, singa, kuda, kanguru, panda, sapi, lumba-lumba. Kemudian juga memiliki spesiesnya, umurnya, ciri-ciri, serta menyusui atau tidak. Nah, kemudian di sini terdapat burung list, di mana di dalam list burung ini terdapat nama, spesies, umur, ciri-ciri, kemudian panjang sayapnya. Di sini terdapat inisialisasi data dari array reptil berupa nama reptil tersebut, habis itu spesies, ciri-ciri, dan berbisa. Di sini terdapat reptilnya yaitu ular kobra, komodo, buaya, iguana, tupai tanah, tokek, kadal lidah biru, dan ular sanca. Di sini terdapat array dari ikan tersebut berupa nama, spesies, ciri-ciri, dan jenis airnya. Di sini terdapat ikan arwana, hiu putih, nila, salmon, koi, lele, tuna, dan cupang. Selanjutnya di sini terdapat sistem outprint. Selamat datang di kebun binatang. Mana lagi ya? Di mana terdapat menu utama, pengguna akan diberikan pilihan utama berupa lihat daftar hewan per jenis, cari hewan berdasarkan nama, lihat semua data hewan. Habis itu kita melakukan out untuk keluar dari program ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai
masing-masing menu yang ada, di mana di sini kami memakai switch case, di mana case yang pertama itu untuk mamalia, yaitu akan menampilkan mamalia list dengan menampilkan seluruh info tentang mamalia dan juga mamalia tersebut sedang makan. Lalu case yang kedua di sini juga ada burung list yang akan menampilkan semua info tentang burung dan juga burung tersebut sedang terbang dan juga burung tersebut sedang makan. Lalu untuk case ketiga di sini kami menggunakan untuk reptil list, yaitu tampilkan info dan reptil tersebut sedang makan. Lalu case keempat, di sini kami menggunakan untuk ikan, yaitu tampilkan info dan ikan tersebut sedang makan. Lalu di sini juga akan tersedia sistem outprint-nya yang akan menampilkan jenis tidak tersedia jika kita memasukkan jenis yang selain dari mamalia, ikan, burung, dan juga reptil. Nah, lalu di sini kita bisa memasukkan angka, juga diminta memasukkan. Lalu di sini kita juga akan memasukkan angka yang valid untuk menampilkan jenis-jenis yang sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu di sini juga ada case 2, yaitu kita disuruh untuk menginputkan atau memasukkan nama hewan yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari harimau, maka kita akan memasukkan nama harimau. Di mana untuk mamalia itu memakai nanti get nama to lowercase-nya juga equals nama mamalia yang kita cari. Nah, nanti dia akan menampilkan info lalu hewan tersebut sedang makan. Jika ditemukan, dia akan bernilai true. Lalu di sini jika hewan tersebut tidak ditemukan, maka nanti akan menampilkan hewan dengan nama tersebut tidak ditemukan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai codingan main.java. Nah, di sini terdapat pilihan ketiga atau case ketiga mengenai daftar semua hewan. Di sini menampilkan semua daftar hewan, baik itu mamalia, burung, reptil, ataupun ikan. Nah, di sini menampilkan semua informasi hewan dari keempat kategori. Semua metode ditampilkan, tampilkan info, makan, dan terbang bagi burung yang di sini. Nah, selanjutnya apabila misalnya nih kita memasukkan angka lain selain angka di atas, maka dia akan menampilkan tampilan pilihan tidak dikenali. Nah, berikut ini berupa source kode dari codingan yang kami buat. Terdapat kelas burung, hewan, ikan, mamalia, reptil, dan di sini terdapat kelas utamanya yaitu main. Ketika kita jalankan, maka akan muncul output berupa selamat datang di kebun binatang. Terdapat menu utama. Kita bisa melihat daftar hewan per jenis, cari hewan berdasarkan nama, lihat semua data hewan, lalu kita bisa klik out untuk keluar. Kita klik 1 untuk lihat daftar hewan per jenisnya. Nah, kita hendak melakukan klasifikasi dulu terhadap mamalia, burung, reptil, atau ikan. Selanjutnya saya akan memilih ikan. Nah, di sini terdapat berbagai macam jenis ikan yang ada di kebun binatang tersebut. Terdapat arwana, hiu putih, nila, salmon, koi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya jika kita hendak memilih menu yang kedua, kita bisa mencari hewan berdasarkan namanya. Kita klik 2. Selanjutnya kita hendak mencari ular kobra. Nah, di sini terdapat informasi mengenai ular kobra. Di sini terdapat informasi ular kobra tersebut berupa nama, spesies, umur, ciri-ciri, dan berbisa. Saat ini ular kobranya sedang makan. Selanjutnya jika kita hendak memilih menu yang ketiga, terdapat lihat menu semua data. Maka akan muncul semua yang ada dalam kebun binatang tersebut. Ketika kita klik out, maka ia akan keluar dari program tersebut.
Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah kesimpulan dari proyek yang sudah kami buat. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil proyek pemrograman berbasis objek atau OOP yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa konsep OOP sangat membantu dalam menyusun program yang struktur dan mudah dikembangkan. Studi kasus mengenai kebun binatang ini berhasil menerapkan prinsip-prinsip dasar OOP seperti kelas, atribut, dan metode, kemudian konstruktor, enkapsulasi, dan inheritance secara tepat. Nah, dengan membuat superkelas hewan yang menjadi dasar bagi kelas-kelas lain seperti burung, mamalia, dan ikan, program menjadi lebih fleksibel dan efisien. Nah, setiap subkelas mampu mewarisi atribut dan metode dari superkelas serta menambahkan perilaku spesifik sesuai dengan jenis hewan masing-masing. Nah, demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.